Ini muncul? Muncul, Pak. Sebentar. Ya, ini kelihatan ya. Oke. Saya ulang sedikit ya. Ini adalah contoh dari penilaian kesehatan bank dengan metode RGEC gitu ya. Kalau dulu digunakan Camels dan sekarang ada ditambahkan komponen governance gitu. Governance. Jadi karena dari sesi 9 sampai 14 itu sebetulnya cakupan pembahasan kita lebih kepada itu kan, Camels dan RGEC. Poin-poinnya di mana yaitu mengenai risk profile, governance, earning dan capital. Dan sekarang kita menggunakan report yang RGC ini. Ini gambaran halaman pertamanya, ini sebetulnya menggambarkan kemampuan bank ini. Ini adalah bank imajiner gitu ya. Kemampuan menghasilkan laba dari poin rentabilitas, kemampuan permodalan gitu ya, sebagaimana diketahui bahwa permodalan itu dulu batasannya 8%. CAR itu 8%. Dan dalam hal ini CAR bank ini adalah 19,6%. Jadi dinilai walaupun CAR-nya menurun, tapi rasionya, persentasenya masih cukup tinggi. Lalu ada likuiditas, rasio likuiditas antara lain LFR. Ini antara kredit yang diberikan dibagi dengan dana yang dihimpun, dan poin 4-nya adalah kualitas aktiva. Ini biasanya terkait dengan kredit. Saya masuk dulu. Nah, ininya peringkatnya, hasil laporannya dari si Bank Imajiner Kombank ini. Dimisalkan bahwa dari sisi 4 faktor, risk profile, GCG, earning, dan capital, bank ini mendapat skor yang sama selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2, 1, 1, 1 gitu. Sehingga secara rata bank ini termasuk bank PK1 gitu ya. Berdasarkan risiko PK1 yang dinilai secara umum sangat sehat dan dinilai juga mampu menghadapi pengaruh negatif. Lah, pengaruh negatifnya apa? Yaitu yang kita ukur sebetulnya dari risk profile-nya dia. Gitu. Risk profile-nya dari bank itu. Ada berapa risiko yang diukur? Ada 8 risiko gitu ya. Jadi kalaupun nanti di bank ini ada kelemahan tersebut tidak signifikan. Nah, ini kita masuk ke poin pertama mengenai risk profile. Ada 8 item sebetulnya yang diukur gitu ya. Yang pertama adalah risiko kredit. Ini di chapter sebelumnya dijelaskan bahwa ini risiko kemungkinan nasabah itu tidak dapat memenuhi kewajibannya gitu ya. Jadi identifikasinya bagaimana untuk risiko kredit? Pertama, dilihat dulu portofolio aset dan konsentrasi kreditnya. Jadi gini, itu kadang-kadang dilihat dari sisi risiko. Misalnya di Indonesia industri apa yang tumbuh? Biasanya juga dilihat dari produk domestik bruto ya, dari data statistik. Misalnya, dari industri pengolahan ini pertumbuhan sekian, dari perdagangan itu sekian, gitu, sekian pertumbuhannya tahun ke tahun sekian. Misalnya dari industri kesehatan dan beberapa sektor industri yang dinilai, itu nanti akan dinilai supaya tidak terkonsentrasi di satu industri. Kenapa? Karena kalau kredit yang disalurkan terkonsentrasi di satu industri, kalau industrinya ini bermasalah, maka portofolio banknya itu akan juga terkena. Jadi industrinya itu dipilih dan diusahakan tidak terkonsentrasi di industri tertentu. Jadi misalnya kalau di Jawa Barat, industri yang berkembang itu misalnya industri tekstil gitu. Tapi bank mungkin akan memilih tidak semuanya terkonsentrasi di industri tekstil. Kenapa? Karena kalau ternyata nanti industri tekstilnya terganggu, maka portofolio kredit banknya bisa jadi bermasalah. Lebih banyak yang bermasalah gitu ya. Karena ada banyak faktor yang dinilai. Nah ini jadi risiko kredit. Begitu juga dengan strategi dari banknya masing-masing gitu ya. Sebetulnya mau tumbuh di sektor mana. Untuk Bapak Ibu ketahui, kalau untuk Jawa Barat
kredit terbesar itu ada di kredit pemilikan rumah. Ya, jadi dari sekitar 400 triliun atau 500 triliun kredit di Jawa Barat gitu ya, dan itu sekitar 125 triliun itu ada di KPR, di kredit pemilikan rumah. Dan pemain utamanya di itu adalah, ya kita tahu ada bank ini ya, Bank BTN. Lalu kalau sektor kredit berikutnya apa? Sektor kredit berikutnya misalnya adalah perdagangan. Itu kredit yang besar juga di Jawa Barat. Perdagangan baik eceran maupun perdagangan besar gitu ya. Nah, ini yang bank itu pasti akan membatasi konsentrasinya pada sektor-sektor tertentu supaya portofolionya tidak tidak menghadapi risiko yang sama. Nah, ini dicontohkan bank ini memiliki persentase risiko kreditnya diukur dengan persentase NPL atau non performing loan dan persentase LAR gitu ya, loan at risk. NPL ini adalah tadi seperti saya sebutkan adalah jumlah kredit kolektibilitas 345 dibagi dengan total kredit, dan berarti kalau makin besar dia akan semakin buruk. Ini contohnya di bank ini NPL-nya sebetulnya meningkat gitu ya. Lalu apa yang dilakukan bank ini untuk memitigasi risiko kredit, yaitu adalah satu mengenai penyesuaian kebijakan, melakukan percepatan proses kredit gitu ya, perbaikan database, ya, identifikasi debitur-debitur yang berpotensi mengalami penurunan kualitas kredit gitu ya. Seperti kondisi saat ini misalnya debitur itu lebih banyak bahan bakunya impor gitu, dan sekarang ternyata terjadi kenaikan kurs US dollar, dan berarti sebetulnya debiturnya itu bisa terkena dampak mengalami kenaikan harga bahan baku dan bisa berpotensi mengalami penurunan kualitas kredit. Lalu saya masuk ke risiko kedua adalah risiko pasar. Risiko pasar ini berkaitan dengan perubahan dari pasar gitu ya, terutama diperlihatkan dari suku bunga gitu. Suku bunga pada banking book. Kalau banking book itu kalau di neraca sebetulnya yang tercantum di neraca bank gitu ya. Dan mungkin ada berpengaruh juga kepada manajemen portofolio surat berharga. Jadi bank itu mungkin dia akan menyimpan dana idle-nya sebagian di surat berharga. Surat berharga ini beresiko nilainya bisa turun, bisa naik, misalnya karena impact dari kenaikan suku bunga. Nah, ini dua faktor yang digunakan. Pertama adalah pertumbuhan dari economic value of equity atau dari NII. NII ini adalah net interest income gitu ya, pendapatan bunga dibagi total total kredit yang dari total aset gitu ya. Net interest income di bank ini ternyata year on year dari 2020 ke 2021 gitu ya, atau dari 2019 sampai 2021 secara rata-rata turun 32%. Ya, tapi masih dinilai masuk ke peringkat 1 gitu ya. Kenapa? Karena bank ini juga sudah melakukan mitigasi, antara lain melakukan pergerakan nilai pengawasan gitu ya terkait pergerakan perubahan kurs. Antara lain, dan bank ini juga membatasi bahwa misalnya kredit dengan mata uang asing itu maksimum hanya 5% dari total modal dia, sehingga kalau terjadi perubahan kurs yang bisa berdampak, dia bisa menjaga kerugian lebih besar gitu ya. Jadi regulasinya itu sebetulnya untuk risiko falas ini, modal yang dicakup itu harusnya 20%, tapi bank ini hanya menjaga portofolionya hanya 5%. Lalu risiko likuiditas. Likuiditas ini kan kemampuan bank itu dalam memenuhi kewajiban dia jangka pendek gitu ya. Misalnya terdapat nasabah dana, tabungan atau giro yang ingin melakukan penarikan, itu harus bisa dipenuhi. Jadi rasio yang digunakan di sini misalnya adalah loan to funding ratio dengan rasio dengan RIM. RIM ini mirip dengan loan funding ratio, tapi ditambahkan dengan faktor makroprudensial, ya kewajiban bank untuk membantu UKM.
Kalau dilihat likuiditasnya bahwa bank ini di jumlah dari kredit yang disalurkan dibandingkan dengan dana yang dihimpun itu mencakup 77,8%. Secara year on year turun, tapi secara likuiditas sebetulnya masuk kategori 1, karena bank ini berarti bisa memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek. Antara lain gimana? Jadi kalau dia ada kelebihan ekses dari funding ditempatkan di surat berharga. Next-nya adalah risiko operasional. Nah, risiko operasional ini adalah mencakup memang hal-hal yang dilakukan dalam proses sistem dan manusianya gitu ya. Jadi ada kemungkinan terjadi human error, kemungkinan dari sisi sistem error gitu, dan bagaimana bank ini menghandle risiko operasional. Biasanya menggunakan loss event database. Loss event database itu maksudnya adalah dikumpulkan tuh yang seluruh kerugian yang muncul atau mungkin muncul dari kegiatan operasional tiap hari, sehari-hari gitu ya. Nah ini kategorinya 3 untuk bank ini, peringkat 3 karena baru dinilai bukan sangat memadai tapi cukup memadai. Ini terkait dengan adanya beberapa insiden gitu ya terkait IT gitu ya. Terkait IT yang dilaporkan oleh masyarakat ke OJK gitu. Dan bank ini melakukan mitigasi dengan melakukan penggantian hardware, ya, melakukan sistem development life cycle gitu ya, dan melakukan perbaikan core banking. Bank ini juga menggunakan VPN gitu ya untuk menjaga akses dari luar gitu dan meningkatkan metode deteksi gitu ya, pengawasan untuk akses kepada sistem dari bank ini. Lalu berikutnya adalah risiko hukum. Nah, risiko itu sebetulnya yang disebut di dalam dinilai itu adalah risiko inherent. Maksudnya inherent gimana? Maksudnya inherent adalah berpotensi memberikan kerugian finansial, baik tercatat secara kuantitatif atau tidak. Gitu. Dan salah satunya adalah risiko hukum. Risiko hukum ini bukan sesuatu yang tercatat di dalam portofolio bank secara langsung gitu ya, tapi misalnya berkaitan dengan litigasi, adanya kelemahan perjanjian yang akan menjadi permasalahan gitu, dan bank ini dinilai memiliki manajemen risiko yang sangat memadai. Nah ini berpotensi mendapat kerugian, jadi terdapat beberapa gugatan dari nasabah debitur gitu ya, yang merasa telah membeli tanah gitu dan lain-lain, dan juga ada gugatan dari debitur juga karena tidak dapat menguasai objek lelang. Dan bank ini bisa melakukan litigasi gitu ya untuk menangani permasalahan hukumnya. Lalu ada lagi ini gugatan terhadap aset dari memang ini terkait dengan operasional banknya sendiri karena ini berkaitan dengan kredit yang diberikan gitu ya, sering terdapat gugatan-gugatan hukum gitu. Nah, risiko strategik ini mencakup sebetulnya strategi bisnis bank. Jadi di sini pun ada faktor earning gitu ya, kemampuan bank ini menghasilkan laba gitu. Dan bagaimana posisi bank ini. Nah, ini kalau kita lihat yang digunakan antara lain 2 faktor ini adalah ROE dan ROA, di mana bank ini sudah mencapai target dari rencana bisnisnya sendiri gitu ya, mencapai 137% dan 144% gitu ya. Dan secara skor bank ini mendapat peringkat 1 dan 2021 mendapat peringkat 2. Bagaimana mitigasinya gitu. Jadi bank ini selektif memperhatikan sektor-sektor yang akan dimasuki, terutama untuk penyaluran kredit gitu ya. Juga mempertimbangkan kemampuan dari resource dia gitu, pegawai gitu ya, dan sistem
Jadi pegawainya dibekali itu untuk pembiayaan di industri-industri tertentu. Dan juga ada penilaian dari sisi risiko. Dari sisi risiko, maksudnya waktu dalam memberikan kredit itu dibuatlah semacam risk acceptance criteria. Jadi kriteria yang bisa diterima secara risiko gitu ya untuk penyaluran kredit. Nah, dan ini dalam hal ini risiko strategik bank itu akan dinilai mengenai rencana bisnisnya, baik untuk tahun berjalan maupun untuk tahun-tahun ke depan gitu ya, dan posisi bisnisnya dari bank itu. Lalu risiko kepatuhan ini berkaitan dengan kepatuhan dari ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh regulator gitu ya. Misalnya kepatuhan untuk melakukan penyampaian laporan, kepatuhan dalam penggunaan sistem gitu ya. Di sini bank ini dinilai risikonya secara individu memadai atau skornya 2, dan bank ini mitigasinya antara lain menyusun early warning system gitu ya terkait dengan pelaporan. Juga dilakukan proses maker checker, jadi setiap hari sesudah transaksi, sesudah teller bertransaksi, maka setiap hari pada sore hari akan dilakukan cek ulang tuh atas semua transaksi yang dilakukan hari itu. Lalu ada laporan juga devisa hasil ekspor, itu harus dilaporkan ke bank sentral gitu ya, bahwa ada ada pembayaran dari luar negeri. Jadi semua devisa keluar masuk itu dilaporkan ke bank sentral dengan mekanisme tertentu gitu. Jadi kalau kurang tertib nanti akan masuk ke dalam penilaian risiko kepatuhan. Nah, ini satu lagi inherent risk juga yang tidak bisa dikuantifisir gitu ya, ini risiko reputasi. Jadi dia berpotensi merugikan gitu, merugikan ke bank gitu ya. Tapi tidak secara kuantitatif tercantum misalnya di dalam neraca bank. Misalnya dalam bentuk kredit yang diberikan itu ini adalah risiko reputasi yang berbeda dengan risiko kredit yang diberikan gitu ya. Nah, ini antara lain reputasi dari banknya kalau ada pelanggaran etika bisnis gitu ya. Bank ini melakukan mitigasi antara lain dengan mengcounter publikasi sensitif gitu ya dan negatif. Jadi terkait dengan layanan e-channel. Jadi kalau ada layanan e-channel yang bermasalah, itu bank itu berusaha memitigasi dengan mengcounter publikasi tersebut gitu ya, dan menanggapi semua keluhan-keluhan itu sebetulnya berkaitan dengan risiko reputasi. Lalu aktivitas publikasi juga terkait kegiatan bisnis bank gitu ya, dan dukungan-dukungan terhadap UMKM, dan ini akan berpengaruh juga terhadap reputasi dari bank. Ini adalah 8 faktor risiko yang digunakan dalam menyusun risk profile. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Nah, ini skor akhir dari bank ini, misalnya untuk terkait dengan penilaian risiko, profil risiko. Jadi, ada 8 risiko, dan ini adalah peringkat kompositnya di peringkat 2. Ini contoh catatan dari regulatornya gitu ya, dari Commercial Bank ini, bahwa tata kelola risiko kredit sudah memadai, kerangka manajemen risiko kredit sudah memadai, proses manajemen kredit sudah memadai gitu ya. Sehingga bank ini dinilai dengan peringkat 2 gitu ya. Variabel berikutnya adalah governance, GCG gitu. GCG. Bank ini kebetulan dinilai memiliki peringkat 1, yaitu bank ini telah menerapkan tata kelola umum secara baik gitu ya. Dan kalau ada kelemahan, maka kelemahannya itu dinilai tidak signifikan dan dapat dilakukan perbaikan oleh bank. Apa saja faktor GCG-nya yang dinilai adalah pertama transparansi, jadi keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan, dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
gitu ya. Transparansi terhadap kondisi keuangan bank dan non-bank gitu ya, laporan tata kelola dan laporan internal. Jadi bank ini sudah menyampaikan kondisi keuangan dan keuangannya kepada otoritas pengawas gitu ya, OJK atau BI gitu dengan dan juga memberikan laporan publikasi. Jadi bank-bank itu paling gampang sebetulnya kalau dilihat untuk laporan keuangannya karena mereka punya kewajiban untuk menyampaikan laporan publikasi gitu ya, laporan tahunan secara tepat waktu. Jadi bisa diakses oleh publik. Biasanya setiap bulan atau setiap triwulan itu sudah dicantumkan ini laporan keuangan kami dari sampai dengan bulan Maret sampai dengan bulan Juni gitu ya. Dan bisa diakses oleh seluruh publik gitu. Transparansi itu juga terkait dengan produk dan layanan bank ini yang bisa diakses seluruh pegawai gitu ya, dan nasabah. Jadi setiap produknya itu bisa diakses oleh nasabah. Ini berkaitan dengan transparansi. Nah, akuntabilitas ini adalah kejelasan fungsi dan tanggung jawab. Ini faktor kedua dari governance. Jadi bahwa organ bank itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Mulai dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris, ini adalah perwakilan dari pemilik, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, ini adalah perwakilan dari manajemen, dan pelaksanaan tugas dari komite. Komite-komite ini sebenarnya adalah tambahan gitu ya, tambahan di dalam organisasi bank gitu yang bertanggung jawab sebetulnya juga terhadap direksi. Ada komite manajemen risiko, komite audit dan lain-lain gitu ya. Tergantung ini banknya. Nah, misalnya komisaris itu di bank ini akuntabel, kenapa? Karena dia sudah melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi gitu. Di mana telah diadakan 27 kali rapat dewan komisaris dan 10 kali rapat gabungan dengan direksi gitu ya. Dan pelaksanaan rapat sesuai dengan ketentuan tata tertib dewan komisaris dan seluruh anggota dewan komisarisnya ini telah lulus fit dan proper test dari OJK. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, bagaimana direksi telah menetapkan kebijakan keputusan strategis melalui rapat direksi, di mana selama tahun 2020 telah diadakan 61 kali rapat direksi, pelaksanaan rapat sesuai dengan tata tertib, dan seluruh anggota direksi, masih ada terdapat anggota direksi yang dalam proses penilaian fit and proper test. Lalu komite audit atau komite manajemen risiko juga sudah melakukan rapat sesuai ketentuan dan kebutuhan bank. Lalu fungsi dan tanggung jawab dari organ bank gitu ya. Organ bank ini apa saja, misalnya fungsi audit intern, fungsi audit ekstern gitu ya. Jadi sudah menggunakan kantor akuntan publik juga untuk melakukan audit. Juga adanya fungsi manajemen risiko gitu ya. Jadi telah ditetapkan nih struktur organisasinya, bagaimana wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Inilah yang terkait dengan manajemen risiko. Lalu bagaimana dengan kredit yang disalurkan? Apakah akuntabel gitu ya, punya ada fungsi dan pelaksanaan tanggung jawab? Sudah, jadi bank ini sudah memiliki kebijakan manajemen risiko dan pedoman kerja. Dan Dewan Komisaris sendiri melakukan pengawasan secara aktif dari kebijakan dan strategi manajemen. Faktor berikutnya adalah responsibility atau tanggung jawab gitu ya, kesesuaian pengelolaan bank dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Jadi bank ini sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis atau standar prosedur yang tertulis yang memadai untuk penyediaan dana besar gitu ya. Ini terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait gitu. Terkait dan kepada debitur. Di responsibility, variabel berikutnya adalah independensi, bahwa pengelolaan bank ini sudah dilakukan secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Jadi sebelum krisis moneter tahun 98 ini, pengelolaan bank itu sering mendapat pengaruh gitu ya, atau tekanan dari pihak manapun. Jadi bank ini sudah melakukan pemisahan tuh antara penanganan benturan kepentingan, penanganan fungsi kepatuhan bank. Benturan kepentingan misalnya bagaimana? Misalnya pegawai bank itu tidak menerima gratifikasi dari
pihak debitur yang diberikan kredit gitu, atau penanganan kepentingan, benturan kepentingannya bagaimana, bahwa misalnya pegawai bank itu tidak tidak berkaitan dengan kepemilikan dari perusahaan yang diberikan kredit gitu ya. Jadi bank ini sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengatur penanganan benturan kepentingan, kebijakan hukum gitu ya. Whistleblowing ini adalah setiap pegawai boleh melaporkan kalau terjadi penyimpangan, melaporkan kepada direktur utama atau managing director gitu ya, dengan whistleblowing. Lalu fungsi kepatuhan bank, bahwa adanya satuan kerja kepatuhan gitu ya, dan yang sesuai dengan kebutuhan bank. Jadi diharapkan bank itu bisa memenuhi aturan atau regulasi. Dan dalam kasus ini masih ada pelanggaran atas regulasi, diantaranya pelanggaran terhadap laporan SLIC. SLIC ini adalah laporan terkait dengan kredit gitu ya, kepada pihak regulator. Pelanggaran terkait laporan transaksi, pelanggaran terkait laporan rahasia pengungkit, dan pelanggaran terkait laporan LBU atau laporan bank umum, di mana bank itu harus memberikan laporan gitu ya kepada OJK, kepada regulator atas perkembangan aktivitas bisnisnya gitu. Dan itu by system semua sebetulnya Bapak Ibu. Aspek berikutnya dari GCG adalah fairness gitu ya, adanya keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Jadi sebetulnya harusnya tidak ada lagi isu mengenai gender, mengenai ras, mengenai agama, gitu ya. Adanya keadilan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder, gitu ya, di mana komersial bank ini, Kombank ini sudah mempunyai rencana bisnis, gitu ya, yang diukur adalah rencana strategisnya, di mana bank ini sudah mempunyai rencana bisnis bank, ya, yang disusun berdasarkan ketentuan. Antara lain juga ada di sini sebenarnya ada catatan mengenai perbedaan laporan mengenai kredit yang diberikan gitu dengan di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Itu adalah aspek kelima dari GCG. Dan yang berikutnya adalah aspek earning. Jadi kemampuan bank itu dalam memenuhi mencapai laba sesuai target, dan bahwa bank itu sudah memiliki modal yang cukup gitu ya, dan mendukung untuk mencapai target laba gitu ya. Dan dalam hal ini, case ini bank ini memperoleh peringkat 1. Beberapa ini yang digunakan antara lain misalnya ROA, return on asset, dan return on equity gitu ya. Jadi antara lain mitigasinya di mana BI itu menahan kenaikan suku bunga gitu ya, memangkas pertumbuhan ekonomi, rencana pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Jadi 2020-2021 karena pandemi itu sebetulnya permintaan terkait kredit itu banyak yang ditahan gitu ya, permohonan kredit itu banyak masyarakat menahan permohonan kredit gitu, jadi belum mengajukan kredit gitu, sehingga pertumbuhan bisnis bank juga agak melambat gitu ya. Dan kalaupun untuk debitur existing terkait dengan COVID gitu, bisa jadi perusahaan itu terdampak, dan bank ini sudah memitigasi sehingga return on assetnya dan return on equity-nya dinilai masih cukup baik. Ini terkait dengan profitabilitas atau earning. Lalu bagaimana terkait dengan strategi banknya gitu ya untuk earning. Jadi bank ini berusaha fokus kepada penghimpunan dana murah gitu ya. Dana murah. Dana murah itu ada di mana? Adanya yang daily bisa digunakan. Misalnya di tabungan dan di giro. Untuk menjaga earningnya juga, bank ini memilih sektor ekonomi yang terjaga kualitas kreditnya. Ini contoh case-nya di tahun 2020 mungkin beberapa bank itu akan memilih menyalurkan kredit ke sektor kesehatan dan konstruksi misalnya ya. Karena apa? Karena
pemerintah pun mengalokasikan dana paling besar itu di sisi sektor kesehatan dan di sisi konstruksi gitu ya. Dan bank akan mengikuti untuk menjaga earning dia. Itu berkaitan dengan earning, RGEC, dan terakhir adalah terkait dengan, nah ini sorry masih di earning gitu ya. Ini beberapa faktor yang diperhatikan, antara lain adalah NIM, ROE, ROA, persen NPL, yield of loan. Jadi ini adalah total pendapatan bunga dibagi dengan rata-rata kredit yang diberikan gitu. Jadi yieldnya yang diperoleh bank ini sebesar 7%. Kalau dia ada bank ini banyak nasabahnya menunggak, mungkin yieldnya akan lebih kecil lagi gitu ya. Karena ini adalah real pendapatan bunga dibagi dengan kredit yang disalurkan. Cost of fund juga begitu. Ini adalah biaya dana. Ini berkaitan dengan biaya bunga yang dibayarkan ke nasabah funding dan dibagi dengan rata-rata dana yang dihimpun gitu ya. Dan bank ini cost of fund-nya sebesar 1,56%. Sementara yieldnya 7,05%, berarti banknya itu masih akan memperoleh sekitar 5,5% untuk keuntungan dari aset dan kredit yang disalurkan dalam bentuk kredit. Ini cost to income ratio sama dengan BOPO, sebetulnya adalah biaya operasional per pendapatan operasional. Regulasinya kalau saya nggak salah itu kalau di bawah 92% itu dinilai cukup baik, gitu ya. Dinilai baik. Dan bank ini mencakup rasio 67%. Coverage ratio menggambarkan jumlah pencadangan kredit dibandingkan dengan kredit yang bermasalah yang sudah yang muncul gitu ya. Jadi dalam hal ini bank ini sudah mengcover 260%. Jadi sudah cukup aman gitu ya pencadangannya. Pencadangan kredit bermasalahnya yaitu 260% dari kredit yang bermasalah di dalam bank itu. Kasa rasio ini adalah giro plus tabungan dibagi dengan dana yang dihimpun. Kenapa giro dan tabungan? Karena ini berkaitan dengan bunga yang lebih murah gitu ya. Jadi makin besar rasio kasanya, harapannya beban bunga yang dibayarkan juga secara rasio itu lebih rendah. Dalam hal ini, bank ini menjaga kasa rasio sebesar 74%. Likuiditas tadi adalah RIM atau LDR gitu ya, berkaitan dengan kredit yang disalurkan dibagi dengan dana yang dihimpun. RIM dengan LDR, cuma kalau RIM ini ada tambahan ketentuan lainnya gitu ya, antara lain masalah kredit kepada UMKM. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjut dengan aspek terakhir gini adalah permodalan atau capital, variabel terakhir dari RGEC. Capital yang diukur pertama adalah CAR gitu ya, CAR, capital adequacy ratio. Ini adalah rata-rata aktiva apa namanya rata-rata modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko gitu ya. Secara ketentuan minimumnya dulu itu 8%. Bank ini walaupun secara dalam setahun belakangan ini turun dari 19,9% menjadi 19,6%, dinilai masih cukup baik karena jauh di atas standar minimum yang sebesar 8%. Jadi yang kedua adalah Tier 1 rasio. Ini adalah rasio dari modal Tier 1 dibagi dengan modal Tier 2 dan Tier 3 gitu ya. Dalam hal ini bank ini modalnya sendirinya rasio Tier 1-nya itu 18,51%. Jadi walaupun turun dari 18,81 di tahun 2020, tapi masih tinggi angkanya 18,51%. Sementara secara ketentuan bahwa standar minimumnya itu adalah 4%. Dan bank ini sudah mencapai 18,5%. Lalu rasio capital lainnya adalah leverage, berkaitan dengan hutang. Jadi kemampuan bank ini dalam memenuhi kewajibannya, kewajiban jangka panjang itu rasionya sebesar 11,57%. Ya, masih sangat baik gitu ya, karena standar minimumnya sebesar 3%.
Lalu dividen payout ini berapa besar laba bersih yang disalurkan kepada pemegang saham sebagai dividen. Gitu ya, misalnya bank yang punya laba 1 triliun, maka dalam case ini bank ini menjaga dividen 60%. Berarti 60%-nya itu disalurkan lagi kepada pemilik pemegang saham gitu ya. Dibagikan kepada pemilik dan pemegang saham. 60% dan 40%-nya yang ditahan oleh banknya untuk pengembangan bisnis. Jadi selama 2 tahun terakhir, bank ini sudah membagikan dividen rata-rata di atas 50% dari laba. Dan bank ini besaran dividen itu sudah memperhatikan kebutuhan likuiditas dan kebutuhan dalam pengembangan bisnis dari bank untuk menjaga kepercayaan dari nasabah. Saya kira itu sih sebetulnya Bapak Ibu. Jadi nanti review minggu ini, jadi minggu depan itu sebetulnya UAS kita ke materi 9 sampai 14. 9 sampai 14 itu antara lain mencakup perbedaan dari KMLC dan RGEC terkait dengan rentabilitas gitu ya, terkait dengan likuiditas, terkait dengan manajemen gitu ya. Dan apa bedanya sebetulnya antara RGEC dengan Camels, di mana perbedaan utamanya adalah di dalam RGEC sudah mencakup governance gitu ya, good corporate governance. Dan di mana good corporate governance itu kita dipertimbangkan melalui beberapa faktor, satu lagi yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, independen, dan fairness. Nah, itu yang menjadi regulasi dari bank tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Mas Wanda? Nggak ada, Pak. Mungkin itu, Pak, boleh di-share PPT yang tadi Bapak sampaikan, Pak. Soalnya beda sama yang disiapkan. Oh, yang ini, yang RGEC ini ya? Iya, Pak. Ini asal lebih komplit gitu, Pak. Enakan gitu lihatnya tersusun. Iya, iya. Oh, boleh, boleh. Nanti saya share lagi ya. Tapi itu bisa double nggak ya? Apa, Pak? Nggak, maksud saya di si akad itu bisa double nggak ya? Saya udah ada filenya, mungkin di-download dulu. Atau saya share di ini aja ya, saya share Share di di WA, Pak. WA aja ya. Iya, Pak. Oke, oke, saya share di WA nanti. Kalaupun UAS nanti kita tetap open book ya. Open book lebih banyak ke pengertian-pengertian seperti UTS yang lalu. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kalau gitu ada pertanyaan lagi, Mas Wanda, Bu Juwita? Kalau nggak ada, saya tutup aja ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.